Saat ini kita sudah memasuki Jalan Dieng yang terletak di Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Di daerah dataran tinggi Dieng ini atau biasa yang disebut dengan Dieng Plateau berada di wilayah Kabupaten Wonosobo dan juga Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan dataran tinggi Dieng hingga saat ini memang sangat dikenal dengan keindahan alamnya. Mulai dari banyaknya lahan pertanian sayur-sayuran hingga fenomena-fenomena alamnya. Secara geografis, kawasan dataran tinggi Dieng ini sebenarnya terletak di 6 wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, dan juga Kabupaten Kendal. Namun, kawasan wisata dataran tinggi Dieng yang banyak dikenal berada di wilayah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Kawasan dataran tinggi Dieng sering mendapat julukan negeri di atas awan karena lokasinya yang berada di ketinggian. Memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 2093 meter di atas permukaan laut, membuat udara di daerah dataran tinggi Dieng ini lebih dingin dan juga sejuk. Selain julukan tersebut, Dieng juga dikatakan sebagai tanahnya para dewa. Karena Dieng dulunya merupakan pusat peradaban agama Hindu pada sekitar abad ke-7. Dieng merupakan dataran tinggi di mana kepercayaan orang Hindu mengatakan jika tempat yang tinggi lebih dekat dengan Sang Hyang Widi atau dewa itu sendiri, sehingga dataran tinggi Dieng digunakan sebagai tempat para dewa bersemayam. Sebentar lagi kami akan sampai di Jalan Raya teman-teman, tepatnya di Pasar Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau belok ke kiri kembali ke arah Wonosobo. Sedangkan kami akan belok ke kanan menuju ke Dieng, negeri di atas awan. Sebagai salah satu kawasan wisata yang diandalkan oleh pemerintah Jawa Tengah, ada banyak tempat wisata yang dapat teman-teman kunjungi di kawasan dataran tinggi Dieng. Seperti tempat wisata alam, wisata cagar budaya, dan yang gak kalah populernya yaitu banyak pecinta alam melakukan pendakian Gunung Prau, di mana ketika kita sudah sampai di atas puncak bisa melihat golden sunrise saat pagi hari. Dari awal perjalanan, jalur yang kami lewati ini udah mulus banget teman-teman. Ya meskipun ada beberapa jalur yang jalannya rusak, tapi itu nggak banyak. Dan saat ini kami sudah memasuki Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
teman-teman yang hobi banget dengan suasana alam dan juga pecinta fotografi, daerah dataran tinggi Dieng ini cocok banget buat teman-teman untuk yang mau liburan. Tapi kita juga mau ngingetin kalian lagi dengan kondisi jalur yang naik turun seperti ini. Untuk menuju ke Dieng, ada baiknya selalu cek kondisi kendaraan kalian. Jika lelah berkendara, sebaiknya kalian berhenti dulu dan istirahat sejenak. Setelah itu lanjutkan lagi perjalanan kalian. Lanjut perjalanan lagi sambil cuap-cuap seru tentang dataran tinggi Dieng. Di daerah Dieng, kalau menjelang sore sekitar jam 3 sore biasanya akan turun kabut yang lumayan tebal dan udaranya itu jadi lebih dingin. Seperti perjalanan kami saat ini, ditemani dengan kabut dan udaranya juga semakin dingin. Biasanya ketika musim libur tiba, daerah dataran tinggi Dieng banyak dikunjungi oleh para wisatawan, dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk saat ini, kondisi jalur menuju ke dataran tinggi Dieng cukup sepi nih Mas Lur Mbak Lur, dengan ditemani kabut tebal. Saat cuaca cerah dari jalan ini, kita sudah bisa melihat view pegunungan dan perbukitan yang keren, dihiasi dengan ladang-ladang petani yang menghijau. Sebelah kanan kami ada objek wisata Batu Angkruk yang merupakan salah satu tempat wisata di Dieng yang instagramable. Dari Batu Angkruk kita bisa melihat view Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Gak cuma populer dengan tempat wisatanya yang keren-keren dan instagramable, kalau teman-teman datang berkunjung ke Dieng, jangan lupa untuk wisata kuliner juga. Makanan khas yang ada di dataran tinggi Dieng ini yaitu mie ongklok dan oleh-oleh khasnya adalah minuman buah karika. Di sebelah kiri kami juga terdapat objek wisata Bukit Awan Sikapu. Nah, dari Bukit Awan Sikapu ini teman-teman juga bisa melihat view panorama alam yang keren. Nah, untuk teman-teman yang suka banget mendaki gunung, gak ada salahnya jika kalian mencoba mendaki Gunung Prau. Memiliki beberapa basecamp pendakian, teman-teman bisa memilih salah satu basecamp di daerah Dieng yang sesuai dengan keinginan kalian. Karena setiap basecamp memiliki jalur dengan tingkat kesulitan dan keunikan yang berbeda-beda. Nanti kami akan menunjukkan beberapa basecamp Gunung Prau untuk teman-teman semua. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, saat ini kami sudah memasuki kawasan Dieng Plateau. Ini dia teman-teman, di sebelah kanan kami merupakan jalan menuju ke basecamp pendakian Gunung Prau via Patak Banteng. Karena banyaknya tempat wisata di daerah Dieng, sepertinya nggak cukup satu hari teman-teman bisa menjelajahi tempat-tempat menarik di daerah Dieng.
Oleh sebab itu, di Dieng juga banyak homestay dan penginapan lainnya untuk para wisatawan yang ingin menginap atau berlama-lama menikmati suasana alam Dieng. Di depan kami, teman-teman bisa lihat, kalau masuk ke kanan bisa menuju base camp pendakian Gunung Prau via Kali Lembu. Di sebelah kiri kami juga terdapat objek wisata Tuk Bimolukar yang dipercaya sebagai mata air suci. Di sebelah objek wisata Tuk Bimolukar, jika kita masuk ke kanan menuju ke base camp Gunung Prau via Dieng. Sebentar lagi kami akan sampai di pertigaan jalan teman-teman. Kalau ke kanan ke arah kompleks Candi Arjuna dan juga bisa menuju ke arah Banjarnegara. Kalau ke kiri ke arah wisata alam Telaga Warna, Kawah Sikidang, dan Bukit Sikunir.